Alkitabnya, kita langsung belajar firman Tuhan. Saya merasa tadi ada sebuah getaran yang tidak bisa saya jelaskan, makanya saya interupsi untuk doa pencurahan. Karena hari-hari ini banyak orang putus asa, you see, gak bisa hanya dengan positive thinking, kita cuman main-main pikiran, gak bisa. Benar-benar manusia rohnya harus berkembang. Kalau enggak ya, kita tahu iman, kita tahu bahasa aslinya Ibrani, Yunani, sekalipun kepala penuh teologi ya, kalau manusia rohnya kerdil, kecil, kurus, kering, kerontang, hubungan dengan Roh Kudus tidak intim dan dekat. Sungguh, kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu itu salah, tapi kita nggak berdaya. Jangan putus asa ya. Roh Kudus itu di dalam dirimu lebih gede, lebih besar, lebih kuat daripada seluruh roh. Semua roh di dunia ini digabung jadi satu. Dan dia memenuhkan kasih karunia-Nya. Saya ajak Anda untuk membuka firman Tuhan di Yeremia pasal yang ke-31 ayat 16-22, kasih judul masih ada harapan untuk hari depan. Ya, masih ada harapan untuk hari depan. Kita akan dimandikan oleh firman, akan kepenuhan iman. Jangan dikit-dikit putus asa jadi orang. Tuhan itu belum selesai sama hidup Anda. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jadi jangan dikit-dikit mau quit. Jangan bentar-bentar menyerah. Ya. Ayat 16 baca. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payamu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Saya ulang lagi ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Yang percaya katakan amin. Di rumah katakan amin secara keras. Amin. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Apa yang dicuri musuh akan dipulihkan oleh Allah. Berhenti sampai 2 ayat dulu saya jelaskan. Beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu memberi kita rema hari ini. Ketika roh kita nyala ya, diciprat firman apapun meledak dan menjadi kuasa. Kalau roh kita lemah ya, dikasih firman apapun rasanya gak bertumbuh di hati, dicuri burung iblis. Ya, seperti jatuh ke tanah paving, seperti jatuh ke atas aspal. Beginilah firman Tuhan. Terimalah ini sebagai sebuah suara langsung kepadamu, meskipun melalui mulut saya. Yang penting sumbernya, Tuhan berbicara. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis. Nggak boleh nangis. Cegahlah matamu dari mencucurkan air mata. Ini bukan larangan untuk kita itu meneteskan air mata ketika berdoa. Bukan. Ini adalah air mata putus asa. Janganlah meratapi. Apa yang Tuhan katakan ada jalan. Apalagi kalau air matanya itu air mata kecewa. Buat apa kepahitan? Ini bukanlah tears of faith atau air mata iman. Apalagi air mata pengharapan. Sebab Alkitab mengatakan berikutnya, sebab untuk jerih payahmu akan ada ganjaran. Tuhan tuh gak pernah melupakan keteguhan iman kita. Memang kadang-kadang iman tidak instan. Ya, kita bisa beriman secara instan, tapi hasil iman gak tentu instan. Iman kan kita percaya dulu sebelum melihat. Iman timbul dari pendengaran. Waktu kita mendengarnya muncul iman. Nggak tentu langsung melihat sesuatu. Tetapi iman itu di dalamnya adalah kebenaran. Kebenaran bunyinya begini, sebab untuk jerih payamu. Kalau kita bukan berjerih payah untuk sesuatu yang sia-sia atau fana, kalau kita berjerih payah untuk sesuatu yang ada dalam firman, akan ada ganjaran. Ganjaran sini bukan hukuman, ada upah untuk ketekunan. Ada upah untuk ketekunan iman. Hope does not disappoint. Roma 5 saya jadi ingat. Karena kita diselamatkan oleh pengharapan. Ini bukan keselamatan masuk surga, tapi hidup di dunia ini untuk bisa move on ke masa depan. Untuk kita bisa menganjakkan kaki ke hari esok. Nggak bisa enggak loh, tanpa pengharapan. Karena kita diselamatkan oleh pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Orang yang kehabisan pengharapan itu bahaya. Mendingan kita kehilangan iman. Masih dengar, waktu kita dengar, langsung imannya muncul baru. Orang gak punya iman asal dia berada di posisi yang tepat untuk menerima, asal dia berada di lingkungan yang benar. Kalau dia duduk diam di kaki Yesus seperti hari ini, keluarga saat teduh, Anda mendapat firman, siraman firman. Demikian seringkali dikatakan. Pasti tumbuh.
Yang paling bahaya orang kalau kehilangan pengharapan. Pengharapan itu adalah cadangan devisa. Pengharapan itu adalah bensin cadangan. Kalau kita naik pesawat gitu ya, misalnya ada kebocoran satu tangki, untung ada tangki satunya lagi. Kalau tangki satunya lagi itu bocor, siap-siap untuk jatuh terjun bebas ke dalam lautan. Lebih mengerikan lagi kalau jatuh ke atas daratan. Pengharapan itu tangki terakhirnya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani pasal 11. Bukti segala sesuatu yang belum terlihat. Jadi iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Di mana ada harapan, mudah beriman. Karena itu jangan sampai kita tuh kehilangan pengharapan. Makanya Tuhan ngomong di sini dari awal-awal. Belum kasih firman iman, Tuhan sudah bicara begini, masih ada harapan untuk hari depanmu. Supaya mereka berkata, masih ada chance, masih ada kesempatan. Disitulah tiba-tiba akan muncul iman. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Orang gak punya pengharapan itu bahaya sekali. Bisa berujung bunuh diri. Biasanya gelap mata kan. Bayangkan, kalau orang itu lompat dari tingkat 10 atau lebih. Misalnya di slow-mo atau slow motion. Ya kan, dipelankan videonya. Ini ilustrasi saja. Waktu dia lompat dari tingkat 10, tingkat 9, dia masih melihat tingkat 8. Mungkin keluarganya tinggal di tingkat 2. Atau dia sampai di tingkat 2. Dia melihat anaknya mungkin berkata, "Papa mana? Aku juara." Dia mau naik lagi ke tingkat 10 itu. Nggak jadi bunuh diri, nggak bisa kan. Siapa tahu tuh dia sebelum sampai ke tanah. Bercipratan, berlumuran darah. Mungkin di lantai 2. Waktu itu Tuhan menjawab doa. Buat apa putus pengharapan? Makanya orang yang bunuh diri itu orang yang matanya gelap. Dia buta mata. Gelap mata itu bahaya. Kenapa manusia matanya bisa gelap? Karena hatinya hilang pengharapan. Kenapa ada orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan menjual Tuhan Yesus? Karena dia gak berharap lagi. Harapan itu kelihatannya, kedengarannya weak atau lemah. Iman itu yang gagah. Salah loh. Harapan itulah yang membuat iman itu muncul baru. Dan selalu muncul setiap pagi selalu baru. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Hope does not disappoint. Poin pertama tulislah. Masih ada harapan untuk hari depan. Karena itu nomor 1. Jangan ratapi keadaan sekarang. Tapi taburlah air mata iman. Nah itu tulis. Jangan ratapi keadaan sekarang, dilarang nangis, dilarang keras. Bukan berarti tidak boleh mencucurkan air mata. Ini tidak kontradiksi apa yang dituliskan di kitab Mazmur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itu bukan air mata putus asa. Itu air mata taburan iman. Mencucurkan barang siapa yang maju sambil menangis akan pulang membawa berkas-berkasnya. Itu tangisan untuk maju. Bukan meratapi keadaan sekarang, tapi menembus batas melawan arus untuk percaya Yesus apapun keadaannya yang sekarang juga menggerus. Mungkin dia bertubi-tubi dilawan badai terus-menerus. Dia nggak peduli, dia maju terus. Karena kalau dia diam di tempat, dia akan mati berdiri. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata putus asa bukan taburan, tapi kutukan. Jangan menangis yang gitu, cegah air matamu daripada mencucurkan air mata yang demikian. Tetapi yang maju sambil menangis akan pulang membawa berkasnya, itu adalah air mata iman. Karena itu buat satu kesimpulan, sebuah keputusan. Jangan pernah ratapi keadaan kita sekarang, karena keadaan bisa berubah. Yang gak bisa berubah itu firman. Tak seiota pun tidak akan digenapi. Yang tidak ada seiota pun yang tidak akan digenapi. Ya. Nah, sekarang jangan ratapi keadaan itu, tapi taburlah air mata iman. Taburlah yang begitu.